Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 Juni 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya menjumpai keluarga, minta maaf saya gunakan istilah ini, keluarga pemulung di trotoar jalan. Mereka sedang membuka satu nasi bungkus dan dimakan bersama-sama. Yang membuat saya kagum dan heran adalah sang ibu yang menyapa saya demikian, "Siang Mas, mari makan." Saya tersenyum dan menjawab, "Siang Ibu, Bapak dan anak, selamat makan ya." Kemudian saya bertanya, "Apakah cukup nasinya untuk dimakan bertiga?" Sang bapak menjawab demikian, "Cukup Mas, nanti pasti ada rezeki lagi." Sungguh luar biasa keluarga ini. Kebahagiaan mereka sungguh nampak sekali dari ucapan syukur dan keramahan mereka. Keluarga ini membuat saya malu, karena terkadang dalam kecukupan dan kelimpahan saya kerap masih mengeluh dan lupa untuk bahagia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini mengajarkan kita jangan lupa untuk bahagia. Dalam pengajarannya yang dikenal dengan sabda bahagia, Yesus ingin menyampaikan esensi atau hakikat dari kebahagiaan itu. Yesus mengatakan demikian, "Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah yang berduka cita. Berbahagialah yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati,
yang suci hatinya, yang membawa damai, dan yang dianiaya karena kebenaran. Loh, kok yang seperti itu malah dikatakan bahagia? Persis inilah esensi dan hakikat dari kebahagiaan sejati, yakni tidak tergantung pada ini dan itu, pada hal-hal eksternal, pada apa kata orang, juga pada apa yang diberikan kepada kita. Kebahagiaan bermuara dari kegembiraan batin pada pengalaman sukacita. Yesus di ayat 12 berkata, bersukacitalah dan bergembiralah. Sebuah ajakan bagi kita untuk jangan lupa bahagia setiap saat. Kebahagiaan menjadi terlupakan kalau kita terikat pada hal-hal eksternal. Kebahagiaan itu seperti tenor nama anjing saya. Semakin saya berupaya mengejar dan menangkap tenor, semakin ia lari dan menjauh. Namun ketika saya diam, jongkok, dan tidak lagi mengejarnya, tenor yang akan datang dengan sendirinya dan mulai mencium-cium saya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, muara kebahagiaan kita ada pada Tuhan. Sesulit, seberat, sepahit apapun pengalaman hidup kita, tetap akan tercecap manis ketika kita bersandar pada Tuhan. Pas sekali bukan dengan masa PSBB yang kita sedang jalani ini. PSBB yang berarti persoalan sesulit apapun, Bapa beserta kita. Maka sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa bahagia setiap saat karena Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat, jangan lupa untuk bahagia.